Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku dari Profesor Miriam Budiarjo. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rusliana Anisti, kelas 1C, NIM 230-300. Bab 1, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Pertama, konfederasi. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Yang kedua, negara kesatuan. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Yang ketiga, negara federal. Ada pendapat mengemukakan bahwa agar Soekarno merumuskan federalisme itu karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kekuasaan dan konfederasi. Yang berikutnya, beberapa macam negara federal. Kalau antara pemerintah dan federal dan pemerintah negara bagian, diadakan pembagian tugas yang terperinci secara materi atau material terfilter. Pembagian kekuasaan dalam negara federal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tergantung di mana letaknya dan kekuasaan. Perkembangan konsep trias politika sama dengan pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Yang berikutnya, bab 2 tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama, badan eksekutif. Badan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Berikut badan legislatif. Badan legislatif atau legislator mencerminkan salah satu fungsi badan, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah politik. Yang berikut badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi, akan tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Bab 3 tentang partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Berikutnya, partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengaruh ketat dari monopoli partai politik. Yang keempat, partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara kelompok yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengedepankan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Yang kelima, partisipasi politik melalui New Social Movements atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Jika
sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum. Perlu diperhatikan bahwa ada banyak partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok ini muncul? Salah satu sebabnya adalah bahwa orang menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhannya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Yang keenam, beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok non-asosiasional, kelompok anomi, kelompok institusional, kelompok asosiasional, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia. Bab 4, partai politik. Pertama, definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk warga organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Berikutnya, fungsi politik. 1. Fungsi di negara demokrasi, yaitu 1. Sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik atau konflik manajemen. Fungsi yang kedua di negara otoriter. Fungsi partai politik di negara komunis berbeda sekali dengan partai dalam negara yang demokratis. Mengenai perbedaan ini, Sigmund Neumann menjelasnya sebagai berikut. Jika di negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Yang ketiga, fungsi di negara-negara berkembang. Pada umumnya, partai politik juga diharapkan melaksanakan fungsi-fungsi seperti di negara-negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Ia diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan politik, serta memasukkannya ke dalam proses membuat keputusan. Yang keempat, klasifikasi sistem kepartaian, yaitu 1. Sistem partai tunggal, sistem dwipartai, sistem multipartai. Yang kelima, benarkah pengaruh partai politik turun? Memang akhir-akhir ini banyak pengamat di barat berpendapat demikian. Mengapa kemunduran ini terjadi? Ini disebabkan yang dapat dikemukakan antara lain, partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat. Hal ini disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Berikutnya, partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik 23 telah merupakan bagian dari kehidupan politik secara kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya mengenai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini, partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia. Bab 5 tentang sistem pemilihan umum. Pertama, sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Yang berikutnya, keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan dari distrik. Yang pertama, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Yang ketiga, karena kecilnya distrik. Yang keempat, bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilihan-pemilihan lain.
Yang kelima, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Yang keenam, sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Kelemahan sistem distrik, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Yang kedua, sistem ini kurang representatif. Yang ketiga, sistem distrik dianggap kurang efektif. Keempat, ada kemungkinan si wakil cenderung untuk memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Gabungan sistem distrik dan sistem profesional. Dari uraian tadi dijelaskan bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya memakai sistem distrik murni. Yang berikutnya, sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga 2014, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai nilai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Sekian dan terima kasih dari saya.